Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan soal-soal dan juga pembahasan lengkap P3K tahun 2021 Al-Quran Hadis kelas 10 yang kali ini bagian yang ketiga kami hadirkan untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap ketiga nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 22. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari titik-titik huruf A19, B20, C18, D17, E32. Jawaban yang tepat huruf ini Bismillahirrahmanirrahim adalah yang A19 teman-teman. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Di mana jumlah huruf basmalah Bismillahirrahmanirrahim jika ditulis dalam bahasa Arab itu berjumlah 19 huruf. Jadi setiap kosakata yang digunakan di dalamnya berhubungan dengan angka 19. Jadi kata izim terulang 19 kali. Ar-Rahman 57 bagi 19 itu sama dengan 3. Ar-Rahim 114 dibagi 19 sama dengan 6. Kemudian Allah 2697 bagi 19 sama dengan 142. Jadi itulah pembagian dari Bismillahirrahmanirrahim yang mana terdiri dari 19 huruf teman-teman. Baiklah, lanjut soal nomor 23. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah A. Mampu membuat kapal. B. Tidak hangus dibakar dalam api. C. Mengubah tongkat menjadi ular. D. Mampu memahami bahasa binatang. E. Menghidupkan orang yang sudah mati. Jawaban yang tepat adalah yang B. Tidak hangus dibakar dan api teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah sering juga mendengar mukjizat Nabi Ibrahim itu berkaitan dengan dibakar dan api, jadi badannya itu terasa dingin ya. Dan juga mukjizat-mukjizat yang lainnya. Kita lihat pembahasannya. Ini gambaran dari atau ilustrasi dari Nabi Ibrahim ya teman-teman yang dibakar oleh api. Di mana mukjizat Nabi Ibrahim yang lainnya adalah dapat mengeluarkan madu dari jarinya, menghidupkan makhluk yang sudah mati, mengubah pasir menjadi makanan, keluar susu dari ibu jarinya, orang pertama yang membangun Ka'bah. Ya, sangat luar biasa ya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ya. Baik, lanjut soal nomor 24. Perhatikan ayat berikut ini dalam surah Al-Hujurat ayat 9 teman-teman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang di garis bawah ini wa inna lahu lahafizun. Terjemahan kalimat di bawah garis bawah ini adalah A. Dan pasti kami yang merawatnya. B. Dan pasti kami yang menghancurkannya. C. Dan pasti kami yang meliharanya. C dan D sama ya teman-teman. E. Dan pasti kami yang menghafalnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C atau D. Jadi C dan D ini opsinya sama ya. Kenapa C dan D? Kita lihat di dalam surah ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan pasti kamilah yang akan menjaganya alias memeliharanya. Itulah artinya dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Jadi sudah jelas jawabannya adalah C atau D teman-teman. Baiklah teman-teman, lanjut ke soal nomor 25. Lafal yang bergaris bawah pada ayat di bawah ini berarti jika mereka wa in kazzabu ka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malukum wa anna bari'um mimma ta'malun. Jadi yang di garis bawah ini teman-teman, kazzabuka, A. menghina kamu, B. menghalangi kamu, C. memaksa kamu, D. mendustakan kamu, E. mencela kamu. Jadi dari kata-kata kazab itu nama mustahil dari sifat mustahil rasul ya teman-teman ya. Jadi kazab lawan katanya itu adalah sidik. Ya, jadi berarti sidik jujur, lawan katanya adalah dusta. Jadi mendustakan kamu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman ya.
Kenapa yang D? Kita lihat dalam surat Yunus ayat 41. Wa in kazzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan jika mereka tetap mendustakan kamu Muhammad, jadi mendustakan ya kazzabuka, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi wa in kazzabuka, dan jika mereka mendustakan kamu. Jadi jawabannya adalah mendustakan kamu ya. Oke, jawab soal berikutnya 26. Hubungan sesama orang mukmin dengan mukmin yang lain teman-teman, yang digambarkan dalam sebuah hadis seperti satu bangunan. Kenapa dikatakan satu bangunan? A. Masing-masing saling memberi, B. Masing-masing saling mendorong, C. Masing-masing saling memperkokoh, D. Masing-masing saling mengawasi, E. Masing-masing saling mengisi. Kalau kita lihat ibarat kita membangun rumah teman-teman, ya itu ada semennya, ada batu batanya. Jadi bangunan itu bagaimana bentuknya, ya? Apakah mengawasi, kurang cocok, mengisi, atau memperkokoh, atau mendorong, atau memberi? Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Masing-masing saling memperkokoh. Kenapa? Kita lihat ya. Di mana orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan, sebagian yang lain. Jadi menguatkan intinya adalah memperkokoh, ya, mempererat. Jadi analogi sebagai satu bangunan ini maksudnya adalah bahwa semua umat muslim saling menopang dalam persatuan. Apabila ada satu bagian yang lemah, maka semua akan goyah, tidak akan berdiri kokoh atau kukuh layaknya bangunan. Jadi masing-masing mereka itu satu dengan yang lain itu saling mengukuhkan atau saling kokoh ya. Baiklah teman-teman, soal berikutnya soal nomor 27. Di antara kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang terdapat pada materi pokok di atas adalah A. Memberikan pinjaman, B. Menghadiri pesta ulang tahun, C. Memberi nasihat, D. Membalas salam, E. Memberi salam. Jawaban yang tepat kewajiban muslim dengan muslim yang lain adalah yang D. Membalas salam atau menjawab salam teman-teman. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Apa saja kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya? Syekh Ahmad Al-Misri mengutip hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwa ada 5 kewajiban muslim, yaitu 1. Menjawab salam, 2. Menjenguk orang sakit, 3. Mengantar jenazah, 4. Memenuhi undangan, 5. Mendoakan yang bersin. Jadi jawaban tepat adalah membalas salam atau menjawab salam. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Baik, soal berikutnya soal nomor 28 ya. Orang yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaksud dalam Quran Al-Hujurat ayat 13 adalah A. Paling kaya hartanya, B. Paling berkuasa, C. Paling bertakwa, D. Paling berilmu, E. Paling bermakna. Jawaban yang tepat di sini adalah yang C, paling bertakwa. Kenapa? Kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui menteliti. Jadi jelas ya, orang yang paling mulia, yang paling baik ya di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman ya. Paling bertakwa. Lanjut soal yang terakhir teman-teman, soal nomor 29 di part 3 Al-Quran Hadis kelas 10. Kata wala tajassasu artinya A. Janganlah mencegah, B. Jangan memanggil, C. Jangan mencari-cari kesalahan, D. Jangan menceritakan aib,
Jangan perolok-olok. Jadi jawaban tepat di sini adalah yang C, jangan mencari-cari kesalahan. Kita lihat pembahasannya. Wala tajassasu. Dan janganlah mencari keburukan orang atau cari kesalahan orang. Ini sesuai dalam surah Al-Hujurat ayat 12, teman-teman ya. Allah Subhanahu wa taala melarang banyak dari prasangka terhadap kaum mukminin karena sebagian dari prasangka adalah dosa, seperti sangkaan yang kosong dari hakikat dan karinah, berprasangka buruk yang diiringi dengan ucapan dan perbuatan yang diharamkan, karena prasangka buruk di hati tidak sebatas sampai di situ, bahkan terus sehingga ia mengatakan kata-kata yang tidak patut dan melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan. Di samping sebagai sikap suudzon, kecurigaan terhadap seorang muslim, membencinya dan memusinya, padahal yang diperintahkan adalah kebalikannya. Jadi jawaban yang tepat adalah jangan kita mencari kesalahan orang lain. Itu sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat ayat 12. Dan juga sambungan ayatnya di situ adalah janganlah kita menggunjing saudara kita sendiri. Orang yang menggunjing itu sama halnya dengan memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Tentu kita akan merasa jijik terhadap bangkai saudara kita tersebut. Maka dari itu, hindarilah perilaku-perilaku yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tersebut, baik itu mencari kesalahan, baik itu menggunjing, mencari keburukan orang lain, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit yang akan merusak keimanan kita itu, teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita, teman-teman, Al-Quran Hadis kelas 10 ya. Di part ketiga ini mudah-mudahan bermanfaat untuk tahap ketiga P3K, dan juga kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan banyak membaca soal-soal yang lainnya, dan juga pembahasan-pembahasan berkaitan dengan teori-teori pembelajaran ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja, teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.